Oke guys, welcome back. Kita ketemu lagi di sini. Seperti biasa, di video kali ini saya akan share ke kalian breakdown setup thread saya seperti biasa ya. Tapi di sini tuh breakdown setupnya dari cara saya entry itu agak berbeda dari breakdown setup sebelumnya di video-video sebelumnya ya. Ya nanti tinggal kalian lihat sendirilah gimana ya. Oke. Langsung aja kita masuk ke chartnya. Let's go. Oke, di sini kita udah masuk di chartnya. Seperti biasa, ya kalian tahu lah ya, kita sebelum trade itu apa yang harus kita lakuin ya kan. Kita harus lihat dulu trennya ya kan. Kita harus ngikutin pergerakan harganya. Misalnya harganya lagi turun ya udah kita ikut aja turun gitu. Kita cari setup sell. Ya, begitu kan sebaliknya ya kan. Jika harganya lagi bullish ya udah kita fokus cari setup buy, di mana ada zona yang kiranya akan di-respect oleh harga untuk kita, entry buy gitu, ya. Seperti biasa, saya itu tetap di H1 untuk melihat trennya ataupun biasnya ya. Di sini ya yang terutama yang penting banget lah, itu biasnya kita lihat dulu ya. Saya pakai H1. Kita lihat aja di sini untuk struktur dari eksternalnya ya. Di sini ada high, low, high, ya di sini bentuk inducement, sedang ngebuat lagi lower low, lower high. Nah, di sini dia akan ngebuat lower low, tapi dia di sini masih konsolidasi kan. Pasti di low time frame-nya ini ada lagi bearish nih ya kan. Nah, tapi yang jelas di struktur eksternal H1 ini pasti dia akan nge-break low yang ini dong, lower low sebelumnya ya kan. Nggak mungkin dia nggak break ya. Pasti dia akan turun seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini itu kan, dari struktur eksternalnya di sini breakout structure, adanya breakout structure, terus di sini ada, sorry, sini ada breakout structure lagi, ya kan, ini eksternal ya guys ya. Di sini, nah dia harus nge-break lagi nih ya kan. Sini kan udah ada low, sini di-break lower low sebelumnya ya kan. Itu di-break lagi, dia ngebuat lagi lower low sebelumnya. Nah, kita nge-expect-nya pasti low yang ini sebenarnya pasti bakalan di-break, ya kan? Ya enggak? Ya kan? Kalau dia biarkan harusnya kayak gitu kan, dia selalu ngebacain low sebelumnya, dan dia ngebentuk di sini yang namanya breakout structure, seperti itu. Nah, jadi kita udah tahu lah di sini tuh strukturnya bearish kan, ya enggak? Bener kan? Nah, terus kita masuk kalau time frame itu bisa di M15 ataupun di M5 ya. Ini agak berbeda dengan, breakdown setup saya itu dari entry-entry sebelumnya. Biasanya kan saya pakai entry-nya tuh konfirmasi entry di mana ada zona, saya melakukan konfirmasi entry di low time frame, iya. Sebenarnya bukan berarti ini baru, enggak, ini sering saya pakai juga dan teman-teman dari komunitas juga pasti tahu ya strategi ini, metode ini juga pasti tahu, oke. Nah, di sini tuh saya pakai M5, sebenarnya itu bisa di M16 ataupun di M5. Setelah kita lihat, pergerakan harga atau dari biasnya di, H1 ini. Nah, seperti ini saya turun ke M5. Nah, di sini ini kan tadi, lower low sebelumnya kan, ini lower low sebelumnya kan, yang di H1 eksternalnya kan. Nah, otomatis pasti harga itu mesti nge-break ini dong, ya enggak? Pasti dong, ya kan? Nah, di sini saya ngelihat di M5, nah, di sini posisinya itu wajib banget posisinya sesuai dengan di H1 ya, itu bearish ya. Kalau lagi bullish ya udah kalian nunggu aja dia jadi bearish, tunggu adanya perubahan tren gitu kan di M5. Tapi kalau misalnya posisinya udah bearish, ya udah kalian tinggal nyari zona untuk entry aja. Nah, di sini aku akan jelasin bagaimana saya entry. Oh ya sebelumnya, eee, aku agak ngakak. Kemarin tuh ada yang komen ya, video di breakdown setup 5, namanya tuh Otong nih, dia komen kayak gini, coba kalian baca. Masalahnya gini loh Bang, ya market udah jadi dianalisa, yang gak guna maksudnya sekarang gini aja, ya kali gue entry, pas mau gue entry lah gue analisa, masa gue videoin ya kan, sepanjang waktu itu gue videoin sampai dia masuk ke entry lah, sampai dia ke TP lah.
Apa di area zonanya? Ya kali Bang, gua mau videoin terus gua liatin ke elu kan gitu kan. Otomatis ya pasti gua harusnya kayak gini, setelah entrian gua selesai, baru gua replay. Entrian gue itu tadi kayak gimana, analisanya gimana gitu. Kan harusnya kayak gitu ya, pasti otomatis di-replay dong. Masa nggak gua replay kan, terus gua jelasin, "Gua tadi entri di sini alasannya karena ada ini nih, strukturnya seperti ini." Ya lu nggak bakal masuk Cok ilmunya kalau nggak gua replay-in gitu loh. Kecuali di sini saya nggak ada entry ya kan, terus gua main replay aja. "Oh ini strukturnya seperti ini, bisa entry-nya di sini." Nah itu bisa lu komentar seperti itu, Bro. Masalahnya di sini saya itu ada entry ya kan. Ya otomatis gua ya judulnya aja breakdown setup. Gimana sih? Ya, nih Bang Otong nih Otong nih kadang-kadang juga ya. Oke lah kalau gitu lah, kita lanjut ya. Langsung aja di sini, nah kita tentuin dulu dong pastinya strukturnya di sini, di M5 kan. Karena yang gue bilang tadi, eee, di M5 itu harus posisinya juga strukturnya itu baris, ya jangan bullish ya, baris, oke. Sini gue lihat strukturnya, ini kita lihat internalnya di sini ada dari sini atas sini deh, ini lower lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, ya kan. Kita lihat di sini ada breakout structure kan, terus di sini juga ada breakout structure, di sini juga breakout structure ya kan. Lalu kalau kita lihat di sini high-nya di break, lower high-nya. Nah, ini sebagai inducement, guys. Ya, bukan MSS ya, inducement ya. Karena di sini harga turun lagi kan dia juga di sini kan strukturnya kan bearish ya. Strukturnya kan bearish. Kita lihat pun juga tadi di H1 dia bearish, internalnya pun bearish ya kan, internalnya pun bearish di H1 ya. Eksternal bearish, internal bearish. Nah, jadi kita di low time frame pun ya kondisinya cari di pada saat harga ini bearish gitu. Nah, kita lihat nih lower low yang di sini. Nih, ini pasti mesti harus di-break ya kan, harus di-break dong. Nah, baru kita cari zona untuk entry gitu. Nah, kita lihat ya, nah ini kan udah jelas nih, ini di-break ini, liquidity ya kan, liquidity liquidity, heeh. Nah, ini breakout structure. Nah, sini. Nah, terus gue entry-nya itu di sini kan ada kalau kalian lihat tuh ada order block kan. Ini order block nih. Kalau masih belum ngerti soal order block, saran dari saya sih mending nonton video episode 1, 2, dan 3 ya materi mengenai order block, fair value gap segala macam ya biar tahu dulu, area-area key level itu seperti apa, oke. Nah di sini tuh ada order block ya kan, di sini ada order block di time frame M5, oke. Nah saya itu nge-expect-nya harga naik ke area sini sebelum turun ya kan. Gitu kan. Nah, di sini kan tadi untuk low eksternal di H1 ya kan, nih. Dan otomatis pasti ini juga harus di-break dong sama harga. Harga pasti harus nge-break ini kan untuk di low eksternalnya kan, yang di H1 tadi. Nah, di sini gua nge-expect-nya, di sini kan ada order block fresh nih, ya kan. Ada order block fresh nih. Harga, seperti ini, dia naik ke atas sini, dia ngebuat inducement di sini, baru dia turun. Nah, seperti ini, ya. Kenapa kok dia Abang bisa tahu ini inducement, bisa aja MSS. Ya, kita bisa mengidentifikasinya karena di sini kan strukturnya bearish, ya kan. Strukturnya bearish, sudah jelas di sini strukturnya bearish, ya kan. Kita ngidentifikasi kenapa kok dia di sini sebagai inducement. Nah, kita lihat di sini adanya order block yang fresh, ya kan. Otomatis pasti harga ini akan pullback ke area order block. Gue ekspektasinya seperti itu, ya. Naik ke order block. Jadi otomatis high yang di sini itu sebagai inducement bukan sebagai market structure shift, ya. Jadi kalau misal kalian nemu seperti ini udah jelas strukturnya bearish, ya di high time frame pun juga bearish, ya nggak usah berpikir bahwa ini market structure sih buat apa. Terus kalau misalnya ini kalian beranggap market structure sih terus kalian mau nge-buy, ya yang ada kalian hancur gitu loh, ya. Kecuali di sini nggak ada order block fresh ya, kita nggak bisa mengidentifikasi juga ini sebagai inducement. Nah, kita bisa mengidentifikasi mengidentifikasi sebagai inducement karena adanya zona yang fresh di atas, yang mesti diambil oleh harga. Ya kan, otomatis kalau harga naik jadi ini sebagai inducement dong, ya kan, nggak mungkin MSS, ya kan, ya nggak?
Nah, sama aja ini kayak gini yang sebelumnya, gitu ya. Oke, jadi gua ngekspektasinya tuh seperti ini. Jadi gue tuh entry-nya di order block ini, kan di M5 nih ya kan. Blok, entry di sini, order block, terus stop loss-nya ini kan ada, lasainya nih yang di sini. Nih, gua lihat dulu kayak biasa lah, gua lihat dulu di sini berapa poin nih, 42, biasanya kan gua tambahin tuh 5 sampai 10 poin. Di sini gua tambahin 5 poin nih, untuk zona ISL-nya berarti di 47 ya kan. Tadi kan 42 nih ya kan, 42 jadi 47 di sini. Nah, terus untuk TP-nya ya, gue itu sebenarnya mau TP di sini awalnya ya kan, yang di lower low eksternal di H1 ya kan. Cuman RR-nya ya kecil lah, 1/3,51 ya kan, nanggung amat dan juga pasti kita ngekspektasinya harga bakal nge-break ini loh, ya kan. Karena kalau kita dari gua balik lagi deh di H1, biar ngerti lah. Nah, kan dia ini kan low eksternal yang tadi, ya kan, di sini kan zonanya kan. Ini kan pasti bakal di-break kan, kita ngekspektasinya pasti harga bakal nge-break seperti ini ke bawah. Buat lower low baru. Sama aja kayak sebelumnya gini kan, ada lower low, harga pullback, terus membuat lower low baru, ya kan. Pasti di sini kan dia akan membuat lower low yang baru, buat nge-break lower low sebelumnya, ya enggak? Ya kan? Nah, oke, ngerti ya? Nah, terus jadi di sini, eee, gua pasin di sini TP-nya itu 1/5 ya, 5R. Gua ngambil trade sini 5R. Nah, seperti ini, ya. Entry di harga 0,63529, stop loss di 0,63576 dan take profit di 0,63294 ya. Sebenarnya kayak kalau kalian bagi kalian itu RR di sini 1/3, sekian tadi cukup, ya udah di low-nya sini aja gitu, ya kan. Cuma kalau gue ngekspeknya kan dari struktur eksternalnya di H1 pun dia wajib nge-break sih lower low sebelumnya gitu, karena kan dia bearish. Oke, nah jadi entry saya itu di zonanya seperti ini ya. Ya, ekspektasi saya dia naik dulu, ya kan. Udah jelas naik dia buat makan sih ini, high yang di sini buat sebagai inducement. Baru dia masuk ke area order block. Setelah dia nggak masuk ke area order block baru dia turun. Nah, oke. Langsung gua apply aja di sini. Den 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 den. Aduh, ini kok tadi M5, Cok, kok gua malah balik ke M3. Sorry sorry. Nah, ini gini, nah, gua tadi dari H1 malah balik ke M3, kebiasaan ke M3, guys. Nah, ini kan dimakan nih, ya kan? Ini sebagai inducement. Nah, dia ngambil inducement di sini, masuk ke area order block yang fresh di atas sini. Itu tadi. Oke, kita play lagi di sini. Dia sempat naik. Nah, kalau kalian tadi itu TP-nya yang di low yang sini, ya udah dari tadi TP-nya dia. Begitu dia masuk area entry langsung turun ke area TP. Cuman gua nggak ngambil di area sini. Gua pasin di 5R, RR gua. Lumayan lama juga nih saya nunggunya ini, dia ke TP. Cuman nggak apa-apa, gua kan yakin dengan setup gue sendiri ini, TP guys. Nah, gue yakin ya karena low yang di sini tuh bakal dimakan, ya kan. Kita lihat aja struktur di A1, nih, tuh dimakan kan, tuh. Lower low sebelumnya pasti bakal di-break. Nah, karena kan dia strukturnya kan bearish guys. Udah pasti ya lower low sebelumnya bakal dimakan, gitu loh. Ya, oke guys. Masuk lagi ke M5, jadi entry-nya itu seperti itu tadi ya. Di order block M5, ya yang awal sih kita mesti nentuin juga striker di M5 itu seperti apa. Kalau dia masih kondisinya bullish, ya kita nunggu dia, jadi bearish, adanya perubahan tren baru kita nyari zona untuk entry. Nah, pada saat di sini kan kebetulan kan, eee, saya lihatnya udah bearish kan strukturnya di M5. Jadi gue tinggal nyari zona aja, di mana nih ada zona fresh yang kiranya bakal di-respect oleh harga. Terus gue lihat di sini adanya order block di M5, ya gue manfaatin lah area itu untuk entry, itu ya. Jadi ya gitu guys, jadi kalau misal untuk cara entry itu sebenarnya saya nggak satu model entry aja ya, gitu. Jadi kalau misalnya yang satunya kalian bisa gunakan, ya satunya ini juga bisa. Jadi mungkin bisa nambah ilmu lagi nih buat kalian ya kan, dengan breakdown setup yang
ke-6 ini ya, ini ke-6 ya guys ya, ini ke-6 nih. Dan PR-nya juga pun masih di PR Audio USD ya biasalah, PR favorit guys, ya. Oke, mungkin segitu aja untuk breakdown setup thread di Audio USD ya, di sini agak beda dikit ya, cuma kalau untuk metode sih tetap sama ya. Oke, ya segitu aja guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, semoga menambah ilmu buat kalian ya. Saya rasa saya buat video seperti ini juga udah banyak yang ngerasa bahwa video saya ini, jelas gitu. Banyak yang nge-chat juga di Telegram, eee, ya banyak yang inilah seneng lah karena dari channel saya ini mau nge-share ilmu secara gratis seperti ini. Ya saya pribadi pun buat apa mau pelit ilmu gitu kan. Yang penting ya tinggal dari kalian aja, mau belajar atau enggak gitu ya kan. Karena yang namanya di industri forex ini nggak mudah, kalau lu nggak mau belajar, apalagi kalau lu cuman bermodal signal, nggak ada sejarahnya, Bro. Oke, segitu aja untuk video kali ini. See you next video, guys. Thank you.